Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran akuntansi lembaga pemerintah. Anak-anak, bagaimana kondisi kalian semuanya dan bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk belajar secara daring. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari akuntansi lembaga pemerintah dengan materi pembukuan bendahara desa. Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Ya. Mari kita simak materinya. Pengertian umum. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APB desa, yaitu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Dan rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Berikutnya, penerimaan desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa, dan pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Itu pengertian secara umum. Ya. Bisa kalian pahami pengertian secara umum ini, itu akan memberikan pengetahuan tentang pendapatan dan belanja desa ya. Berikutnya, materi berikutnya. Jadi apa itu pendapatan? Ya, pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Itulah yang dimaksud dengan pendapatan desa ya. Jadi semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Berikut klasifikasi pendapatan desa. Ya, klasifikasi pendapatan desa. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah meliputi hasil usaha, hasil aset,
swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya. Yang kedua, transfer. Jenisnya jenis transfer dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Dan pendapatan lainnya adalah penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah. Jadi itulah klasifikasi pendapatan desa, ya. Pendapatan asli daerah, ya, ada dari transfer dan juga pendapatan desa lainnya. Berikutnya, apa itu belanja desa, ya? Tadi sudah dibahas mengenai pendapatan desa. Yang berikutnya dijelaskan apa itu belanja desa. Belanja desa itu adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Itu sesuai dengan pasal 1 Permendagri 20 tahun 2018. Jadi belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berikut adalah klasifikasi belanja desa menurut bidangnya, ya. Jadi klasifikasi belanja desa menurut bidang. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang kelima, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Jadi itu adalah beberapa klasifikasi belanja desa menurut bidangnya. Jadi sudah diberikan klasifikasinya, ya, batasannya. Ada 5 klasifikasi belanja desa menurut bidangnya. Lalu berikutnya klasifikasi belanja desa, ya. Pertama, penyelenggaraan pemerintah, ya. Penyelenggaraan pemerintah itu sub bidangnya yaitu penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Lalu sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Lalu berikutnya tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dan yang kelima, pertanahan. Ini subbidang terkait klasifikasi belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah.
Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang termasuk subbidang pelaksanaan pembangunan desa, pertama adalah pendidikan, ya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral. Yang berikutnya pariwisata. Ini adalah subbidang dari pelaksanaan pembangunan desa, ya. Yang berikutnya nomor 3, pembinaan kemasyarakatan desa. Yang menjadi subbidang pembinaan kemasyarakatan desa adalah ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, kelembagaan masyarakat. Dan berikutnya yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Yang menjadi subbidang pemberdayaan masyarakat desa diantaranya adalah kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, dan perdagangan dan industri. Yang terakhir, yang kelima, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Yang pertama adalah penanggulangan bencana. Yang kedua, keadaan darurat. Yang ketiga adalah keadaan mendesak. Nah, itulah klasifikasi subbidang, ya. Klasifikasi belanja desa subbidang, ya. Jadi sudah diberikan klasifikasinya, ya, batasan-batasannya yang berhubungan dengan anggaran belanja desa. Berikutnya klasifikasi belanja desa pasal 16 sampai dengan 23. Belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah yang pertama, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Itu ya alurnya, ya. Itu dirinci sesuai dengan subbidangnya, ya. Tadi sudah dijelaskan subbidang, ya, subbidang anggaran belanja desa, ya. Dan subbidang dirinci lagi, ya, mengenai kegiatan, jenis belanja dan objek belanjanya. Semuanya secara rinci, ya, sudah ada di subbidang klasifikasi belanja desa. Sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014, proporsional belanja desa itu paling sedikit 70%, ya, dari jumlah anggaran belanja desa. Itu digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa. Ya, jadi sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 itu paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa itu digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, ya. Penyelenggaraan pemerintah desa, ya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan paling banyak 30% dari anggaran belanja desa itu digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
Jadi ada aturannya ya, ada aturannya. Paling tidak ya paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa itu digunakan untuk yang pertama penghasilan tetap ya dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Lalu yang kedua operasional pemerintah desa. Yang ketiga tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa. Dan yang keempat insentif rukun tetangga dan rukun warga. Ya jadi itu proporsi ya, proporsional belanja desa yang boleh digunakan ya. Jadi 70% dari jumlah anggaran itu untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa itu digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, juga perangkat desa. Berikutnya operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan yang terakhir insentif ya untuk RT dan RW. Ini adalah kode rekening bendahara keuangan desa. Level 1 tuh kode akunnya untuk 5 ya, belanja ya. Level 1 itu untuk kode akun belanja ya. 5 ya, berarti belanja. Sedangkan level 2 kode jenis belanja. Misalkan 1 itu adalah belanja pegawai. Lalu yang level 3 itu kode objek belanja ya, misalkan penghasilan tetap ya dan tunjangan kepala desa. Sedangkan level 4 rincian objek belanja, misalkan siltap kades ya, seperti itu. Itu kode rekening yang digunakan ya untuk belanja desa. Pelaksanaan belanja desa ya. Dokumen pelaksana anggaran terdiri dari gitu ya. Jadi pada saat adanya pelaksanaan belanja desa itu harus ada dokumen pelaksana anggaran ya, yang terdiri dari pertama ada rencana kegiatan dan anggaran desa ya. Jadi ada dokumen rencana kegiatan dan anggaran desa. Yang kedua ada rencana kerja kegiatan desa ya. Dan yang ketiga adanya rencana anggaran biaya. Jadi ketiga dokumen itu harus ada ya, harus ada dalam atau pada saat pelaksanaan belanja desa. Itu namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Di dokumen pelaksanaan anggaran itu terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Rencana anggaran kas ya, yaitu dokumen yang memuat rencana arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rencana kegiatan desa ya, untuk mendanai pengeluaran berdasarkan dokumen ya, pengeluaran berdasarkan dokumen pengeluaran anggaran ya, yang disahkan biasanya oleh kepala desa. Jadi rencana anggaran kas yaitu berarti adalah dokumen yang memuat rencana arus kas masuk ya dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana ya dari rencana kegiatan desa ya, yang digunakan untuk mendanai pengeluaran berdasarkan dokumen pengeluaran anggaran ya, di mana DPA itu atau dokumen pengeluaran anggaran itu disahkan oleh kepala desa.
Sekian saja anak-anak materinya pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk belajar secara daring. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menerima materi dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.